itu ada di dalam hidup saudara, menyertai setiap langkah saudara dimanapun saudara berada. Di dalam hidup saya saudara, yang paling saya sangat bersyukur dalam hidup saya saudara adalah mengikuti Yesus saudara. Karena mengikuti Yesus itu awalnya bukan saya yang memilih saudara, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya untuk mengikutinya saudara. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu buah pujian. Kau telah memilihku, tahu ya saudara lagunya? Tahu ya, kita cobain refnya dulu ya. Coba refnya kok. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang jadikan
kasih karena Engkau telah memilih setiap kami, Tuhan. Bahkan Engkau memilih setiap kami dan menjadikan setiap kami alat kemuliaan, alat kerajaan-Mu, dan menjadikan setiap kami mesbah doa bagi seluruh negeri kami, Tuhan. Bagi setiap bangsa dan bagi setiap keluarga kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami dipilih oleh Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja Penyelamat bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Oleh karena itu kami merespon. Saat ini kami beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Mari Tuhan, nikmati pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk setiap rekan-rekan, keluarga, sahabat kami yang belum datang ke tempat ini. Biar Tuhan yang mengantarkan mereka sehingga mereka dapat beribadah, memuji Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tolong setiap kami, Tuhan. Tolong juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Biar semua yang dipersiapkan, semua yang dilakukan benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa biar juga Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu untuk Bapak Pendeta Elia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat sehingga apa yang dipersiapkan dan apa yang dibicarakan benar-benar memberkati setiap kami dan membangun iman setiap kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah dipersiapkan dan yang akan kami dengarkan. Sekali lagi Tuhan, nikmati pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan kita besar, katakan amin dong. Amin.
Capek saudara, lumayan ya. Satu hal saudara yang saya syukuri sebagai pengikut Tuhan saudara, sebagai the servant of God saudara. Ketika saya melayani saudara, mungkin terkadang waktu itu jadi sempit ya saudara. Saya nggak bisa main sama teman, nggak punya waktu luang banyak, kerjaannya ya Sabtu Minggu melayani saudara. Tapi di balik kegairan itu saudara, saya percaya gitu, di setiap segala hal yang saya lakukan untuk Tuhan, mungkin kita sebagai pengikut Tuhan belum tentu diberikan kebahagiaan duniawi saudara. Mungkin kita bisa tidak sukses, mungkin kita kekurangan saudara. Tapi di setiap kekurangan itu, di lagu keempat ini yang berjudul Arti Kehadiranmu saudara, saya percaya bahwa di setiap sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, Dia selalu hadir untuk menemani saya saudara. Dan saya juga percaya Dia juga akan menemani saudara dimanapun saudara. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pujian yang indah saudara. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna. Meskipun mungkin kami mengalami masa-masa di dalam kehidupan kami, masa-masa yang penuh dengan badai, penuh dengan pergumulan, tapi kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami akan aman. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di rumah Tuhan. Kami saat ini mau teduhkan hati kami untuk sama-sama merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami semua. Mari Roh Kudus urapi setiap kami yang hadir, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar. Kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih kami boleh melakukan apa yang kami dengar, kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, satu sukacita kalau saya boleh kembali melayani di tempat ini. Terima kasih untuk pengurus, untuk Pak Pratua Paulus dan PDM Hendra. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sepanjang bulan ini satu tema yang diberikan buat Bapak Ibu di tempat ini adalah tentang relationship, ya. Bukan hanya sebuah relasi atau sebuah hubungan, tetapi berbicara tentang hubungan yang seharusnya, yang perlu kita miliki bersama dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu, bicara tentang kekristenan itu bukan hanya sekedar sebuah ritual agama, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas atau kewajiban, tetapi kekristenan bicara tentang hubungan yang nyata dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kenapa relasi yang nyata ini penting di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, relasi kita dengan sesuatu atau dengan seseorang itu akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap hal tersebut atau terhadap orang tersebut, ya. Kalau kita mengakui seseorang sebagai seorang yang sangat kita hormati, yang sangat kita kagumi, pasti sikap kita akan selalu menunjukkan respek kita kepada orang tersebut. Kalau kita punya sesuatu barang yang sangat kita sayangi, yang sangat berharga buat kita, saya percaya kita pasti akan memperlakukan barang tersebut dengan hati-hati, menjaganya dengan sebaik-baiknya, tidak digelar atau tidak ditaruh begitu saja, ya. Nah, demikian juga dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin di minggu-minggu yang lalu sudah dibahas tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu bagaikan bapa dengan anak, kemudian bagaikan gembala dengan domba, ya. Maka hari ini kita akan membahas relasi kita dengan Tuhan itu bagaikan seorang tuan dengan hambanya, ya. Nah, mengawali perenungan kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dapat menyimak atau membaca di Alkitab atau juga di layar. Ayat 7 berbunyi demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya? Dia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu,
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memahami perumpamaan dari Tuhan Yesus ini kebanyakan mungkin cukup sulit bagi kita. Ya, kebanyakan dari kita berpikir kok perumpamaan ini sepertinya agak aneh gitu ya. Karena apa? Yang pertama, bukankah Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 15 ya, kalau Bapak Ibu membaca, di situ Tuhan Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, aku memanggil kamu sahabat. Aku memberitahukan segala sesuatu yang aku tahu untuk kamu juga ketahui. Nah, kalau Tuhan tidak lagi menyebut kita hamba, kenapa kita harus membahas hubungan kita dengan Tuhan itu layaknya tuan dan hamba? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa bahwa status kita dalam Tuhan setelah kita lahir baru adalah kita merupakan anak-anak Allah. Amin. Ya. Nah, tetapi dari perumpamaan ini kita akan belajar bagaimana kita perlu memiliki sikap yang proper, sikap yang seharusnya terhadap Tuhan, ya. Bahkan oleh seorang yang berstatus sebagai anak sekalipun. Karena tidak jarang, meskipun kita punya status sebagai anak, tapi sikap kita kepada orang tua kita tidak proper, tidak sepantasnya. Dan itu juga yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kepada imam-imam. Bapak Ibu dapat membaca di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan begini, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Lalu Tuhan bilang begini, jika aku Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah rasa takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di sini kita melihat bahwa perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memiliki sikap yang pantas, sikap yang proper di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam memahami perumpamaan ini, mungkin ketika kita membaca tadi kita berpikir bahwa Tuhan di dalam perumpamaan itu sepertinya kok kurang manusiawi, ya. Nah, Bapak Ibu, memang kita harus punya pandangan yang kembali memahami ketika surat ini atau ketika Injil ini ditulis, ya. Bapak Ibu, pemahaman tentang hamba di zaman sekarang itu berbeda dengan pemahaman atau paradigma orang-orang ketika zaman Tuhan Yesus, di mana hamba atau istilahnya budak, karena ditulis di dalam Alkitab bahasa asli bahwa hamba itu adalah doulos. Bapak Ibu, itu pemahamannya sangat berbeda dengan kita memaknai seorang hamba atau pembantu di dalam kehidupan kita zaman sekarang. Ya, Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang ini ada banyak aturan-aturan ya yang mengharuskan seorang tuan, seorang majikan menghargai hambanya, menghargai pembantunya. Bagi contoh Bapak Ibu, orang sekarang tidak lagi pakai istilah pembantu, ya, apalagi babu atau jongos, benar nggak? Sekarang istilahnya apa untuk pembantu Bapak Ibu? Asisten rumah tangga, ya, ART. Dengan kata lain, pembantu-pembantu atau hamba-hamba itu harus diperlakukan secara manusiawi, ya. Dan bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, ya, saya dulu pernah punya pembantu ketika anak-anak masih kecil, ya.
Kadang-kadang majikan itu bisa lebih repot ngurusin pembantunya daripada dirinya sendiri. Betul tidak ya? Kalau ada bapak ibu yang punya pembantu sekarang mungkin bisa memahami hal ini. Kadang-kadang kita sebagai majikan harus ngurusin makannya, ya, kebutuhannya, odol, sabun, buat cuci pakaian dan lain sebagainya. Kita juga harus ngurusin waktu kerjanya. Kadang-kadang pembantu kita belum bangun, kita sudah bangun, ya. Kita belum tidur, dia sudah tidur. Karena apa? Karena kita harus menghargai waktu istirahat dia. Wah, Bapak Ibu, itulah mindset atau pemahaman kita tentang hamba di zaman sekarang. Tapi hamba atau budak di zaman Tuhan Yesus hidup itu sangat berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang dipanggil hamba atau budak itu biasanya adalah mereka yang menjadi tawanan perang, ya. Ketika satu kerajaan atau satu negara mengalahkan negara lain, mereka menawan orang-orang yang ditaklukkan itu, maka tawanan itu bisa menjadi budak daripada orang-orang yang mengalahkan mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang adalah budak, maka sejak lahir mereka otomatis juga menjadi budak. Kemudian siapa lagi orang-orang yang bisa menjadi budak? Adalah orang-orang yang punya hutang, ya, kemudian mereka tidak bisa bayar atau mereka harus mengganti rugi sesuatu dan mereka tidak bisa bayar, maka orang tersebut bisa dijadikan budak oleh orang yang mengutanginya. Nah Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, memang juga ada budak-budak yang atas kemauannya sendiri, atas kerelaannya sendiri, menyerahkan diri sebagai budak. Kenapa bisa demikian? Karena budak ini merasa tuannya itu atau majikannya itu begitu baik sama dia, sehingga dia mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi budak seumur hidup. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari alasan-alasan seseorang menjadi budak, maka kita menemukan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan kehilangan hak hidupnya, ya. Dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa atau yang harus dipenuhi oleh si tuannya, ya. Nah Bapak Ibu, dengan memahami situasi dan konteks pada masa itu, maka kita dapat memaklumi jika tuan yang tadi di dalam perumpamaan di Lukas 17 ini meminta hambanya melakukan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Setelah hamba itu pulang dari ladang, setelah hamba itu mengembalakan domba, mungkin dia capek, mungkin dia ngantuk, mungkin dia lapar, tetapi tuannya bilang, tolong siapin dulu makanan saya, ya, tungguin sampai saya makan selesai, kamu beresin piring-piring, beresin gelas-gelas, beresin meja makan, setelah itu kamu boleh makan, ya. Dan si tuan nggak merasa perlu untuk, terima kasih ya, kamu sudah begitu rajin bekerja di ladang, kamu capek ya, ya sekarang terima kasih ya. Enggak, tuan itu nggak perlu melakukan seperti itu. Karena apa? Karena konteks mereka adalah seorang budak. Dan Bapak Ibu, tetapi bukan hanya si tuan yang dikatakan tidak perlu berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh hamba itu, tetapi juga sebaliknya mungkin si hamba ini menyadari, ya, kalau dia boleh berada di rumah tuannya ini, mungkin dia merasa bersyukur. Dia tidak merasa itu sebagai suatu kewajiban atau hal yang sangat menekan dalam kehidupannya, karena dia boleh berada di rumah seorang tuan yang memberikan kepada dia tempat bernaung, yang memberikan kepada dia tempat untuk tinggal, yang memberikan kepada dia makan yang dia perlukan. Kalau dia berada di luar, bayangkan kalau seorang tawanan perang berada tidak di bawah naungan seorang tuan yang menjaga dia, mungkin dia bisa kehilangan nyawa, mungkin dia bisa dibunuh oleh orang-orang lain.
Nah Bapak Ibu, ini adalah hal yang perlu kita pahami dalam konteks seorang budak dalam berbicara hubungannya dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini? Saya percaya bahwa perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan untuk mengajarkan kita, ya, memiliki sikap rendah hati dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita setelah kita ditebus olehnya. Amin. Ya. Kita perlu memahami hal ini, bahwa kehidupan kita yang telah ditebus oleh Tuhan seharusnya membawa kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya dia adalah sebagai pribadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, ada dua hal yang harusnya terrefleksi atau muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama-sama, bersyukur. Bersyukur karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, ya, setelah dia mengalami penebusan, dia tidak menunjukkan sikap hidup yang bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita tidak menunjukkan sikap sebagai hamba, malah kita berlagak seperti Tuhan. Ya, hal itu Bapak Ibu tercermin dari bagaimana orang berdoa. Ya, ketika orang-orang Kristen berlagak seperti Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang dia inginkan, dia minta, dia berharap bahwa Tuhan itu selalu akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau kita berdoa, ya, next, bisa tolong. Ketika kita berdoa, apakah doa-doa kita mencerminkan sikap kita sebagai hamba? Bukankah seringkali ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan jawab doa saya ya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan sembuhkan saya. Semuanya bicara tentang saya, semuanya bicara tentang aku. Kita nggak pernah, atau mungkin jarang kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya ketika saya saat ini mungkin terpuruk secara ekonomi, ketika saat ini Tuhan Engkau izinkan saya sakit, apa rencanamu dalam kehidupan saya? Bukankah seringkali yang kita inginkan adalah Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu buat hidup saya. Bapak Ibu, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen yang tidak memahami dan tidak memposisikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Ada contoh yang kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Seluruh pasal 6 ini satu pelajaran yang sangat menarik Bapak Ibu buat kita. Ya. Dikatakan di situ ada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dikatakan orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya. Dan bukan hanya itu. Di dalam pasal sebelumnya dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga di dalam Yohanes 6 ayat 26 Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus menjawab mereka,
Ketika mereka mencari, oh guru, kapan engkau datang ke sini? Ya, Tuhan Yesus bilang gini, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ya, jadi orang-orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat, karena mereka melihat, waduh banyak berkat nih, mengikut Tuhan kita bisa makan sampai kenyang. Ya, itulah sebabnya mereka mencari Tuhan. Bapak Ibu, bukankah banyak orang-orang Kristen seperti ini? Ketika mereka membutuhkan Tuhan, mereka berbondong-bondong mengikuti Dia. Apalagi kalau ada makanan gratis, ya. Apalagi kalau ada berkat-berkat jasmani. Mereka begitu menyanjung Tuhan Yesus, dan mereka ingin mengangkat Tuhan Yesus sebagai Raja dan Mesias bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berbicara soal kebenaran, ya, aku ini roti hidup, kamu harus makan aku. Ya, di dalam ayat yang ke-60 dan 61, murid-murid Yesus, ya, yang berbondong-bondong tadi mengikutnya berkata, aduh perkataan ini berat, siapa yang sanggup mendengarnya? Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, apakah perkataan itu menggoncangkan kamu? Dan Bapak Ibu, pada akhirnya, singkat cerita, ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Menariknya Bapak Ibu, ini Yohanes 6:66, ya. Di angka ini ayatnya berbunyi, pada waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Mungkin itu kebetulan, ya, mungkin itu cocokologi, tapi menarik buat saya. Karena apa? Ketika orang hanya menjadikan Tuhan sebagai sarana buat dia mendapatkan sesuatu, maka tidak heran kalau kemudian mereka akan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan hal ini. Kira-kira siapa Tuhan Yesus bagi kita? Apakah Dia hanya sekedar penyelamat buat kita? Dia sekedar dokter, dia sekedar satpam, dia sekedar pembantu, hamba buat kita? Ataukah dia memang Tuhan, ataukah dia memang Tuan yang berdaulat atas kehidupan kita? Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh memposisikan Dia, menempatkan Dia sebagai pribadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Atau kita hanya datang kepada Dia kalau kita perlu saja. Nah Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku yang ditulis berjudul Teologi Kucing dan Anjing, ya, Cat and Dog Theology. Ini ditulis oleh Bob Sjogren dan Gerald Robinson. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya anjing di rumah? Ada? Satu, ya lumayan banyak. Yang punya kucing di rumah? Ada juga, ya. Kira-kira apa sih perbedaan kucing dan anjing? Ya. Nah ini penelitian atau survei yang dilakukan oleh Bob Sjogren dan Gerald Robinson. Dia bilang begini, ada orang-orang Kristen yang katanya perilakunya tuh seperti kucing terhadap majikan, dan ada orang-orang Kristen yang perilakunya seperti anjing terhadap majikannya. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku anjing dan kucing ini? Anjing itu katanya berpikir begini, kalau engkau memberi aku makan, ya, jadi kalau Bapak Ibu punya anjing, lalu kita kasih makan, kan, kita kasih tempat tinggal, kadang-kadang kita bikinin tempat tidurnya yang nyaman, kita mungkin ngelus-ngelus dia, ya, kita mengasihi dia, kita ajak jalan-jalan. Anjing itu berpikir, wah,
ini orang ini pasti tuan saya, ya. Jadi anjing itu menyadari bahwa kalau saya dikasihi, kalau saya dikasih berkat, kalau saya dikasih tempat tinggal, saya dipelihara dengan baik, wah ini tuan yang luar biasa. Tapi apa yang dipikirkan oleh kucing? Kucing pemikirannya begini, kalau tuan saya itu kasih saya makan, kasih saya tempat tinggal yang bagus, dia elus-elus saya, dia mengasihi saya, wah saya ini pasti tuan buat si orang tersebut. Itu pemikiran dari si kucing, ya. Benar atau tidak, atau Bapak Ibu merasa kalau punya kucing seperti itu tidak, kita tidak bahas, ya. Tapi itulah yang disebut di dalam teologi kucing dan anjing ini. Lalu yang kedua katanya, anjing itu apa yang ingin dia lakukan, ya. Anjing itu kalau tuannya datang, wah dia biasanya lari, ya, lalu kibas-kibaskan ekornya, karena dia senang. Karena apa? Karena anjing itu selalu berpikir menyenangkan majikannya, dalam hal ini menyenangkan Allah, adalah tujuan utama dalam hidupnya. Jadi kalau saya hidup, saya itu akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan saya. Sebaliknya katanya kalau kucing itu berpikir, wah apa yang saya bisa manfaatkan dari majikan saya. Dengan kata lain, Allah itu adalah sarana untuk mencapai semua yang jadi tujuan hidup saya. Nah Bapak Ibu, ini satu pembelajaran yang menarik tentang dari teologi kucing dan anjing ini, ya. Bukankah seringkali kita menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk memenuhi apa yang kita inginkan, ya. Itulah yang saya katakan, kadang-kadang kita berlagak seperti tuan dan Tuhan jadi hamba kita, ya. Kita berpikir karena Tuhan memberkati saya, Tuhan melakukan segala yang baik buat saya, Tuhan menebus saya, oh saya ini orang yang sangat penting buat Tuhan. Padahal apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan tadi, bahkan kalau kamu melakukan hal-hal yang baik sekalipun, kita harus berkata, kami ini hamba yang tidak berguna, kami gak bisa lakukan apa-apa. Yang kami lakukan, segala kewajiban yang kami jalani, itu memang seharusnya aku lakukan buat Tuhan yang sudah mengasihi aku, yang sudah menebus aku. Amin Bapak Ibu. Ini adalah sebuah sikap yang perlu kita renungkan. Adakah kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan sebagai Tuhan kita, dan kita sungguh bersyukur atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita? Yang kedua Bapak Ibu, memposisikan Tuhan sebagai Tuhan berarti kita mau setia, kita mau berkomitmen total untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana tadi dikatakan, ketika hamba itu pulang dari ladang, dari menggembalakan, Tuhan yang berkata, ayo lakukan ini, siapkan makanan buat saya, siapkan minum, tunggu sampai saya selesai makan, tunggu sampai selesai saya bersantap, baru kamu boleh makanan minum, baru kamu boleh beristirahat. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Kalau kita mau memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berkomitmen total untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, apa yang Tuhan mau bagi kita. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan sepanjang hidupnya. Kalau kehendaknya, perintahnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau tidak membutuhkan pengorbanan yang besar. Bapak Ibu,
hamba harus siap untuk taat perintah secara total. Tidak peduli setelah dia bekerja seharian, dia lelah, dia ngantuk, dia lapar, dia harus tetap ikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan kemudian dia tidak bisa juga membanggakan diri atau menuntut permintaan terima kasih, ucapan terima kasih dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali ketika orang-orang Kristen diajak, ayo terlibat di dalam pelayanan, ya, ayo bergabung dalam misi. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini. Mungkin masih dibutuhkan, ya, pemimpin-pemimpin komsel. Mungkin masih dibutuhkan pelayan-pelayan musik pujian. Mungkin masih dibutuhkan pelayan-pelayan yang di belakang mimbar. Kira-kira ketika Bapak Ibu ditanya atau diajak, ayo terlibat, apa yang Bapak Ibu katakan? Apaan sih? Saya kan udah tiap minggu ke gereja, saya juga rajin kasih persembahan, saya rajin perpuluhan. Masa masih disuruh ini, disuruh itu? Itu kan tugasnya, ya tugasnya Pak Oong lah, tugasnya Bu Hendra, tugasnya Pak Paulus. Udah saya mah cukup. Bapak Ibu, seringkali itu menunjukkan kesombongan kita dan kita merasa saya ini Tuhan punya pride, ya, punya harga diri. Gak perlu saya disuruh-suruh seperti itu. Saya mau melakukan apa yang enak buat saya. Saya rasa kalau ini udah cukup buat saya, Tuhan gak usah suruh-suruh saya lagi melakukan yang lain. Bapak Ibu, kita seringkali lupa bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, itu adalah sebuah anugerah. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyesal. Karena apa? Karena kita kehilangan waktu untuk kita dapat melayani Dia, melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu, ketika kita orang-orang yang sudah melayani, jangan kita juga menganggap bahwa Tuhan itu berhutang sama kita. Tuhan itu harus melakukan yang lebih baik lagi buat kita. Tuhan harus berterima kasih kepada kita. Yohanes Pembaptis berkata di puncak pelayanannya, ketika melihat Tuhan Yesus kemudian mulai menampilkan diri di dalam pelayanan, Yohanes bilang apa? Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Bapak Ibu, ini sikap dari seorang hamba yang menyadari bahwa dirinya tidak punya apa-apa di dalam kehidupan ini. Dirinya hanya melakukan apa yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita mau bersedia untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita? Jangan berpikir bahwa kalau nggak ada saya, gereja ini nggak akan maju, gereja ini nggak akan berjalan. Ya, dulu Bapak Ibu, saya kenal dengan seorang yang merasa diri pandai, ya, bisa dalam hal desain, dalam membuat dekorasi. Tapi kemudian dia merasa, udah saya nggak mau repot-repot lah, ya, mendesain baik dekorasi maupun desain konten-konten itu memang tidak mudah, ya, perlu waktu. Dan dia berkata, udahlah, saya nggak mau repot-repot lagi. Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita punya kemampuan, punya kebisaan, lalu kita nggak mau pakai buat melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan nggak bisa pakai orang lain untuk melakukan tugas Anda. Jangan berpikir bahwa kalau nggak ada saya, pelayanan ini nggak akan jalan. Bapak Ibu,
Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa kirim orang 1001 macam cara supaya pekerjaannya tetap berjalan. Ya. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, mari sadari kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan melayani, kehambaan kita merefleksikan ucapan syukur kita kepadanya karena kebaikannya dan karena kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan hal ini. Sementara saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, hampir 11 bulan kita lewati ya di tahun 2023 ini. Tahun yang mungkin dulu sebelum kita masuki ya dikatakan tahun ini adalah tahun yang gelap ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu ya? Tahun 2022 mungkin banyak berita-berita beredar. Waduh, tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang sukar. Kita sudah hampir 11 bulan loh Bapak Ibu lewati 2023 ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah kita bisa mensyukuri bukan hanya penebusannya, tetapi juga pemeliharaannya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita bertekad atau kita mau berkomitmen, Tuhan, saya mau menempatkan, memposisikan Tuhan di tempat yang seharusnya, yaitu sebagai Tuhan atas hidup saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melayani, maukah kita bertekad untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya? Maukah kita melayani Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita? Mari kita teduhkan hati memikirkan dua hal ini. Sementara saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup dengan kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, aku rindu Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Kesadaran bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, dan Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup, yang menguasai segala sesuatunya atas hidup. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau-lah dapat kami pegang sebagai andalan kami. Haleluya. Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Raja, Engkau Raja hidup kami Tuhan. Ya, Engkau yang berdaulat atas seluruh dunia. Tuhan
berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Ya Tuhan, dengan pujian ini kami mendeklarasikan Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkaulah Raja atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan, selagi kami punya kesempatan, kami mau hidup menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat, melakukan apa yang Kau perintahkan, untuk kami boleh melayani sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami semua, sehingga kebenaran firman ini terus terngiang dalam hati pikiran kami, dan kami boleh lakukan, praktekkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Masalah pasti ada, dan setiap orang punya masalah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Jangan terlalu fokus pada masalah sehingga kita tidak dapat melihat penyelesaiannya. Fokus pada Kristus adalah solusinya. Mari tiga pilar, para pelayan Tuhan, pengurus seksi dari seluruh bidang, dan seluruh jemaat yang dari pusat, di rayon, di TPI, dan di pos perintisan. Saudara rindu untuk fokus pada Kristus? Bergabunglah bersama kami dalam acara Praise and Worship Onsite pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, mulai pukul 19, bertempat di Bait Elohim Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar dalam rangka persiapan pelayanan perjamuan kudus. Kami menunggu kehadiran saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. gereja bersama dengan seluruh keluarga. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan
bahwa tanggal 24 itu kan kita Natal di tempat ini, Natal BFC ya Pak Ong ya. Dan tanggal 25 itu ada Natal kebersamaan bersama dengan pusat dan seluruh rayon dan juga pos perintisan. Karena kita akan Natalnya itu di Grand Ballroom Sudirman, maka tentunya kita mesti mempersiapkan konsumsinya berapa orang, lalu kendaraannya kalau perlu transportasi. Oleh sebab itu nanti sebentar setelah ibadah ini boleh nanti saya akan duduk di depan situ untuk mendaftarkan supaya kita bisa layani dengan baik ya. Jadi ada kendaraannya kita butuh berapa, dan kemudian juga kita bisa mempersiapkan konsumsi yang kita perlukan berapa. Gitu ya Bapak Ibu, nanti saya akan ada di situ dan Bapak Ibu boleh daftar kepada saya. Gitu aja, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa kami punya Tuhan atau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami punya sikap hamba yang baik juga, hamba yang mau menyenangkan hati Tuhan kami, yaitu Engkau. Hamba yang mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kami berikan kepada kami. Engkau Tuhan yang begitu bijaksana, yang sudah menyediakan akan apa yang kami perlukan. Kami berterima kasih. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh mengabdi kepada Engkau sebagai hamba-hamba Kristus yang menyerahkan diri untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang taat, karena memang itulah bagian kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau disenangkan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, selalu hidup memposisikan diri kami di tempat yang tepat. Kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami, namun Engkau juga sebenarnya adalah Tuan dan Raja bagi kami. Maka kami perlu memberi hormat itu dengan sungguh kepada Tuhan, melakukan bagian kami dengan benar. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibentangkan. Biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami bukan sekedar mendengar, tetapi melakukannya dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu punya keinginan untuk menyenangkan hati Engkau, Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh keberadaan umat-umat Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Kami tahu Engkau hadir bersama mereka. Engkau campur tangan dalam seluruh urusan hidup. Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan yang sakit, menghiburkan mereka yang ada di dalam kedukaan, membeban mereka yang mungkin ada di dalam kelemahan dan luka. Karena kami tahu Engkau terlebih mengasihi mereka satu persatu. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang dikerjakan umat-Mu sekali lagi, buatlah berhasil, supaya mereka boleh membawa korban syukur itu dengan pengertian bahwa apa yang mereka peroleh berasal daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Menjelang Tuhan tahun politik Tuhan, terlebih pemilu tanggal 14 Februari 2024, kami tetap letakkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas semesta dan atas seluruh pemerintahan. Engkau mengatur segala sesuatunya sempurna. Oleh sebab itu, bimbinglah kami umat-umat-Mu, beri kami hikmat apa yang harus kami kerjakan, supaya bangsa dan negara kami ini tetap Tuhan ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan cuaca dalam hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang akan juga campur tangan supaya ada persiapan-persiapan yang baik Tuhan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, sehingga semuanya boleh
dilewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan tempat ini. Kami bersyukur untuk tempat ini kami boleh beribadah dengan sangat baik Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, berkati seluruh karyawan yang ada, sehingga terlebih Tuhan mereka juga boleh mengenal Engkau dan diselamatkan. Berkati juga Tuhan Yesus tetangga-tetangga kami Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan sukacita oleh karena kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini tidak bisa hadir dengan segala kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, sehingga di pekan-pekan ini Tuhan, di dalam gift, di dalam doa, bahkan dalam latihan angklung Tuhan, latihan musik dan ibadah raya, mereka boleh hadir kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami kepadamu Tuhan yang akan mendengar, dan Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat dari Elia, boleh berdoa. Mari Bapak Ibu, kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, terimalah kasih, sayang, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkanlah kuasa-Mu yang
Sekarang